Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang juga telah menjaga kami dalam malam hari, membangunkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami beroleh sukacita penuh. Tuhan, kami akan melewati dan melakukan segala kegiatan kami hari ini. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 29 Mei 2021, tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan menjadi sesuatu yang berharga ketika belum dapat kita lihat dan kita tidak tahu kapan bisa menyaksikannya. Akan tetapi kita tetap percaya bahwa hal tersebut akan terjadi suatu hari nanti dalam hidup kita. Artinya kita tidak khawatir, kita tidak perlu khawatir meski dunia khawatir. Sebab di dalam Tuhan tidak ada ketidakpastian. Dunia tidak memiliki pegangan, namun kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita memiliki dasar yang kuat, yang telah diuji, menembus ruang Maha Kudus di dalam bait Allah. Saat Kristus mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Itulah menjadi pengharapan kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan kehidupan orang percaya, semakin mengikuti perkembangan zaman, semakin memasuki masa-masa yang sukar. Kan begitu. Ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kalau kita melihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam artian situasi dan kondisi di dunia ini yang ingin dikatakan adalah akan semakin memburuk di hari-hari terakhir. Mungkin bisa kita katakan semakin meningkatnya kejahatan, standar moral yang semakin turun, kehidupan yang sulit mungkin secara ekonomi, tingkat kesehatan dan kesejahteraan semakin menurun, dan juga tentunya tingkat kemaksiatan semakin banyak. Nah, kondisi yang semakin sulit ini menyebabkan banyak orang percaya, banyak orang Kristen kehilangan imannya. Banyak orang mengalami goncangan dalam hati dan pikirannya, dan pada saat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita di masa-masa seperti itu? Kita ingin dikatakan bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, firman Tuhan mengingatkan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hanya oleh Kristus kita memiliki pengharapan baru yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman sampai memperoleh kegenapan janji yang sempurna di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, dan Tuhan Yesus adalah yang setia dan sanggup
dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada kita. Inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Inilah janji Tuhan kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus bertekun dalam pengharapan yang telah dijanjikannya itu. Bertekun. Mari kita bertekun. Mari kita terus hidup dalam pengharapan. Artinya kita sungguh-sungguh dan tetap berpegang teguh. Tidak tergoyahkan. Terus berpegang kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami, yang menguatkan kami Tuhan, yang memberikan kami kekuatan baru, dan mengajarkan kami kembali Tuhan untuk bertekun dalam pengharapan kami, agar kami tetap kuat Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan untuk melewati segala kesulitan kami. Sertai kami Tuhan, agar kiranya kami tetap hidup dalam pengharapan yang kuat, yang kokoh, berpengharapan akan janji Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.